Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Silpa Rahmawati dengan NPM 202151072 dari Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedin Nurjamil. Video kali ini statistika. Nah, kalian tahu tidak apa itu statistika? Baik, jika tidak tahu, di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika. Dalam artian luas, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, dan penafsiran data untuk tujuan pembuatan suatu keputusan yang rasional. Secara sederhananya, menurut Ismail, bahwasanya statistika merupakan ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna. Statistika dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Dalam diagram, kita bisa menggambarkannya menjadi diagram batang dan juga diagram lingkaran. Yang pertama ada tabel. Di sini ada contoh jumlah siswa yang menabung di sekolah untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana untuk sebelah kiri merupakan kelas 1 hingga 6. Dan untuk tabel sebelah kanan adalah banyak siswa yang menabung dari kelas 1 hingga kelas 6. Lanjut ke diagram batang. Diagram batang siswa yang menabung dari setiap kelas, di mana pada arah horizontal terdapat kelas 1 hingga 6. Dan untuk arah vertikal ada jumlah penabung. Dan untuk setiap batangnya merupakan banyaknya siswa dari kelas 1 sampai 6 yang menabung. Lanjut ke diagram lingkaran, di mana setiap warna pada lingkaran ini memiliki makna masing-masing. Untuk ungu menandakan banyaknya siswa yang menabung pada kelas 1. Untuk warna lainnya juga memiliki maknanya masing-masing dan sudah ditulis pada data yang ada di sebelah kanan. Lanjut ke rata-rata atau mean. Mean dalam statistika dirumuskan dengan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data, atau rata-rata sama dengan nilai data ke-1 ditambah nilai data kedua ditambah nilai data sampai nilai data ke N dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari ukuran yang terkecil. Data ganjil. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah yang terletak paling tengah. Dan untuk data genap, jika banyaknya data adalah genap, maka urutkan dulu datanya dari yang paling kecil. Kemudian cari nilai mediannya dengan mencari rata-rata dari dua data yang terletak paling tengah. Kemudian dihitung dengan rumus N tambah 1/2. Lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data yang disajikan. Kita tidak perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu saat mencari modus. Agar kita
lebih paham mengenai mean, median, dan modus, kita akan membahas soal. Di sini ada soal. Misalnya pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 85, 65, 70, 72, 80, 95, 45, 60, dan seterusnya. Berapa mean, median, dan modusnya? Yang pertama, kita akan mencari rata-rata atau mean dari data tersebut, di mana rumus dari rata-rata adalah nilai data ke-1 ditambah nilai data kedua ditambah nilai data hingga ke N dibagi dengan N atau banyaknya data. Nilai data ke-1 hingga ke N kita jumlahkan seluruhnya. Kemudian dibagi dengan jumlah data, di mana jumlah data di sini ada 20. Setelah kita jumlahkan, lalu kita bagi. Dan hasilnya 100. Berarti rata-rata dari banyaknya data tersebut adalah 72,55. Lanjut ke median. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana data dari hasil ujian matematika ini adalah 20, berarti nilai genap. Dan untuk nilai genap, kita gunakan rumus yang sudah saya beritahu tadi. Dan didapatkan nilai tengah-tengah yaitu 75 dan 80. 75 ditambah 80 dibagi 2. Dan untuk median dari data tersebut kita peroleh 77,5. Lanjut kita mencari modus. Nah, modus adalah nilai data paling banyak. Di sini ada 5, 1 data, 45, 2, dan seterusnya. Terdapat sejumlah data yang memiliki banyak nilai atau frekuensi sejumlah yang sama, yaitu 2. Nilai-nilai tersebut adalah 45, 65, 80, 85, 90, dan juga 95. Jadi, nilai modus untuk data tersebut ada 6, yaitu terdiri dari 45, 65, 80, 85, 90, dan juga 95. Sekian pembahasan materi mengenai statistika pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.